Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku, dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sedulurku dan para sahabatku ya, pada kesempatan kali ini ya, saya Coy Largo Warsto ya akan membagikan ya berbagi tentang ilmu tentang hal burung perkutut. Ya khususnya ini kan perkutut ya, khususnya lokal. Kalau sudah selaras dan menyatu. Nah, ini di balik ini ada hal yang harus saya jelaskan. Ini akan membawa aura positif yang besar. Itu kalau perkutut, kalau sudah selaras sama sang pemilik ataupun sudah menyatu. Jadi nanti tanda-tandanya bagaimana Kang? Ini saya jelaskan lor ya. Jadi sebelum saya jelaskan ya, kalau toh dulur-dulur dan para sahabat sekiranya kalau emang tidak suka penjelasan dari kami ya, bisa di-scroll ya. Tapi kalau emang suka ya nanti jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti itu dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Jadi begini lor ya. Perkutut khususnya lokal kalau sudah selaras dan menyatu, kok saya menjelaskan tentang aura yang membawa positif ya dari sang pemilik. Aura itu besar sekali lor ya. Itu yang membawa positif. Tapi kalau itu sudah selaras dan menyatu. Jadi yang pertama lor ya. Yang pertama itu perkutut itu akan memberikan tuah keselamatan bagi sang pemilik ya. Jadi perkutut kalau sudah menyatu ataupun selaras itu akan membawa tuah kesendirian, jadi tersendiri. Jadi tuah itu membawa keselamatan ke sang pemilik. Tapi semua kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini semua makhluk yang ada di dunia ini walaupun perkutut manusia itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sebagai manusia ya intinya kita berusaha dan berdoa. Intinya gitu ya. Terus karena apa? Perkutut itu sebagai perantara saja lur ya. Jadi keselamatan itu ya bermacam-macam. Entah kita keselamatan dalam keluarga, keselamatan kita sendiri, ataupun keselamatan bagi orang yang di dekat kita, kan gitu ya. Jadi tuah itu sebetulnya itu dari apa itu yang kemarin sudah saya jelaskan, kodam yang masuk di dalam burung perkutut. Karena aura ataupun kodam yang masuk ini ya, ini ada yang eh, apa yang masuk itu ada yang positif ataupun ada yang negatif. Kalaupun negatif itu emang itu perkutut kalau ada tuah yang negatif yang masuk di dalam tubuh perkutut itu biasanya itu kalau kita pelihara ataupun kita rawat itu hawanya itu beda. Nah, kalaupun negatif, tapi kalau positif tentu saja itu nanti membuat nyaman kita, membuat nyaman keluarga kita, intinya gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua eh, kalau perkutut lokal kalau sudah selaras dan menyatu kepada sang pemilik itu juga bisa membawa aura positif yang besar. Itu bisa memberikan dampak ketenangan bagi sang pemilik. Dengan suara anggungan yang secara merdu ya. Itu dengan tampilan perkutut yang bagus, tampilan bulu yang bagus, luriknya yang bagus, itu bisa membuat ketenangan sang pemilik, bisa membuat ketenangan pada keluarga kita ya. Intinya gitu. Itu kalau perkutut sudah selaras dan menyatu pada sang pemilik. Intinya gitu loh. Itu. Jadi perkutut kalau suaranya merdu, paling enggak pagi hari ya, intinya pagi hari. Waktu kita di rumah ya, kita sambil mendengarkan suara perkutut yang suaranya merdu. Kalau kita seneng kopi ya ngopi sambil rokokan, kalau kita ngerokok kan gitu ya. Apalagi nanti ada sandingnya itu ada apa, singkong itu, singkong rebus itu ya. Kalau orang Jawa pohung itu nah, itu. Terus kita sambil mendengarkan, lah itu membuat ketenangan kita dan ketenangan keluarga kita, intinya kan gitu. Itu yang kedua lor ya. Terus yang ketiga ya, yang ketiga perkutut khususnya lokal ya, itu kalau emang sudah selaras dan menyatu pada sang pemilik ya, ini yang terakhir, itu tuah perkutut tersebut itu mendatangkan kerezekian ya. Jadi mempermudah mengais rezeki dan itu. Tapi semua itu kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perkutut itu sebagai perantara. Kadang kita kalau
merawat burung perkutut ya, sebelum kita merawat ya kita bisalah dapat rezeki. Tapi kan setelah kita merawat burung perkutut, ternyata perkutut itu sudah selaras pada kita, sudah menyatu kepada kita. Itu kan ada perbedaan untuk kita mengais rezeki. Kadang wah ini rezeki itu tidak disangka-sangka ya, apa itu ternyata wah ini ada rezeki, ini ada rezeki kan gitu. Jadi cuman perkutut itu ya saya kembalikan cuman perantara lor ya, tapi semua kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Intinya gini lor. Walaupun kita merawat burung perkutut, walaupun ada tuah-tuah tertentu yang membawa emang aura yang positif besar kepada sang pemilik, tapi kita sebagai manusia lor tetap berusaha. Intinya itu satu, terus kedua tetap berdoa ya. Jadi tidak cuman kita merawat burung perkutut cuman jaga nek kutut tok, jangan ya. Kalau kita jaga nek kutut tok yo ndak bisa ya. Karena apa? Perkutut itu cuman simbol perantara. Intinya gitu. Tetap kita bekerja keras, kita berusaha, intinya gitu. Tapi dengan berdoa juga. Karena gitu ya. Jadi kalau kita cuman berusaha tanpa berdoa, ya kita hasilnya sia-sia. Intinya gitu loh ya. Terus kalau perkutut itu bisa membawa rezeki, itu sebetulnya bisa. Kalau kita punya perkutut kita ternyata gacor, manggung ngayer pagi siang sore. Terus ada teman ataupun sahabat kita yang mau mahar perkutut kita, lah itu kan membawa rezeki. Terus kita dapat uang, lah uang kita buat apa? Untuk keluarga, untuk beli beras, untuk kebutuhan keluarga. Nah berarti kan membawa rezeki. Kalau perkutut itu memang itu ngayer manggung, lah ternyata ada yang pengen meminang perkutut itu kan sebetulnya membawa rezeki juga lor ya. Intinya gitu. Jadi kan sebetulnya lor ya, penjelasan dari emang aura yang lebih besar, yang aura positif, sebetulnya itu banyak sekali. Emang kejadian-kejadian aneh aura yang besar yang membawa positif dari sang pemilik itu sebetulnya banyak. Cuman ini saya jelaskan cuman tiga tanda ini sudah insya Allah sudah merangkup untuk semuanya. Tapi kalau dulur-dulur dan para sahabat emang sekiranya ada unek-unek ataupun ada pemikiran yang lain, ya nanti bisa ditulis di kolom komentar, tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita itu kan ya tidak ada guru, tidak ada murid ya. Intinya kita sharing bersama ya. Kita kan bisa belajar lah walaupun lewat video seperti ini, ataupun nanti bisa di WA pribadi saya, bisa nanti kita bisa sharing bersama biar nanti dulur-dulur dan persahabat itu tahu tentang masalah tuah di burung perkutut ataupun keunikan ya, tentang perawatan juga ya, seperti itu lor ya. Jadi emang kalau kita tidak mau belajar ya, kita ya apa bisa untuk merawat burung perkutut. Karena burung perkutut kelihatannya simpel, wah simpel perawatannya, tapi kalau kita tidak tahu cuman memberi pakan minum ya, burung perkutut ya manggungnya ya gitu-gitu saja ya. Tapi kita mau mengharapkan untuk ngayer ya, itu ya wah itu ya kesulitan kalau kita tidak mau belajar seperti untuk perawatannya. Apalagi masalah tuah ya, tuah kadang perkutut itu tuahnya itu ada yang negatif, adapun yang positif. Jadi kalau kita itu menjaga masalah kita dapat perkutut itu, kalau kita tidak tahu lah ternyata tuahnya negatif, lah nanti dampaknya ke siapa? Itu dampaknya tidak kita sendiri tapi dalam keluarga kita. Jadi kita harus berhati-hati untuk memilih perkutut. Karena apa? Karena perkutut itu emang hewan ya burung biasa, cuman kan yang masuk di dalam tubuh burung perkutut itu emang ada energi yang negatif ataupun positif. Tapi kalau positif itu tidak masalah, tapi kalau khawatirnya itu ada yang masuk itu negatif. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan persahabat ya. Kalau toh nanti dulur-dulur dan persahabat sekiranya penjelasan kami emang ya saya kembalikan emang tidak suka, ya nanti saya mohon maaf. Karena apa? Karena pengalaman saya yang saya rasakan ini saya berbagi di video seperti ini ya. Oke, alhamdulillah ini masih di momen lebaran ya. Ini saya mengucapkan lagi untuk dulur-dulur dan para sahabat dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke dulur, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup ya,
Salam sukses untuk semuanya ya, khususnya Kong Mania ya. Salam sukses dan saya doakan semoga dulur-dulur dan persahabat diberikan kelancaran dan kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.